para subscribers Arvesa Studio, saya Liona. Kami dari Arvesa Studio ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para subscribers dengan cara bagi-bagi hadiah. Ada uang tunai, ada vouchers, dan banyak lagi. Jadi, buat para subscribers, tambahin like and comment di unggahan-unggahan kami dan dapatkan hadiahnya. Pada 30 Oktober nanti tuh untuk sasarannya adalah pada FMK juga JP Ansor. Jadi di sini pemuda dari JP Ansor, pemuda dari FMK kita bersama untuk berdialog bersama sebenarnya bagaimana langkah-langkah konkret untuk mewujudkan moderasi beragama seperti itu. Ketemu lagi sama saya Liona. Yuk kita ngeletik sambil ngulik. Wah, banyak kali ini yang diulik. Ada Dika dari Bogor, dari kamu mau bilangnya apa? Komunitas Mahasiswa UNS. Oke, dari komunitas mahasiswa Katolik UNS. Ada Mas Arif lagi. Selamat malam. Wih, ini Mas Aris ketua atau bukan kepala, bener ketua, serak salah mana, ketua Gerakan Pemuda Banser Ansor. Dan ada jangan disebut produsernya ini adalah Pak Ferianto, Yohanes Ferianto, dari Ketua Forum Masyarakat Katolik Indonesia. Lurus nih Pak? Yeah. Pak Ferry, oke. Mas Dika, Mas Arif, Pak Ferry, kita kenapa ngumpulin banyak orang di sini? Salah satunya kita mau tahu tentang spektrum itu berarti spektrum kekentalan apa ya? Spektrum keagamaan, spektrum masyarakat di Indonesia ini menjalankan atau mempraktekkan agama-agamanya, kepercayaannya itu spektrumnya itu seperti ini. Ada yang sayap kiri atau sayap kanan, itu spektrum. Ada yang hitam atau putih, spektrum. Ada juga yang ekstrim atau moderat. Nah, biasanya yang dipakai di keagamaan, diskusi atau analisa keagamaan ini ekstrim, radikal, atau moderat, atau bahasa gampangnya itu kayak santai. Itu biasanya bagaimana dia mempraktekkan agamanya itu dengan damai dan santai. Nah, ini Pak Ferry di sebelah saya ini juga berprofesi sebagai guru. Guru apa Pak? Guru IPS sejarah. Oh, guru IPS. Ngaji sejarah. Iya. Ngaji sejarah. Nah, ini topiknya ini lumayan berat menurut saya. Bukan cuman di pemahamannya juga, tapi bahwa ini sebenarnya bisa sangat menjadi dasar dari apa itu namanya, harkat hidup banyak orang. Ya, satu, kepercayaan. Di kepercayaan itu sendiri itu kan seorang individual itu kan juga mengaktualisasi dirinya, ya. Dimana kalau dia mengaktualisasi hal-hal yang tidak ayem, yang tidak tentrem, tidak damai, itu kan gesekannya itu bisa bikin orang lain sengsara malah di situ. Nah, ini dijelaskan dulu Pak. Moderat itu apa, dan ekstrim atau radikal itu apa dalam hal keagamaan, Pak Guru? Ya, jadi Pak, kalau kita jelaskan. Sebenarnya kalau kita berbicara moderasi beragama itu kan bagaimana kita memandang harkat martabat manusia secara luhur di mata Tuhan. Jadi bagaimana kita kebebasan beragama, kemudian juga bagaimana kita memahami nilai-nilai keagamaan kita. Sebenarnya
kalau kita berbicara tentang toleransi, kita berbicara tentang moderasi beragama, itu sebenarnya kalau kita melihat sejarah masa lalu, kita berkaca dari pengalaman nenek moyang kita. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya kita lihat sejarah telah membuktikan sebenarnya ketika Rakai Panangkaran itu adalah pada masa dinasti Mataram kuno, dinasti Sanjaya itu membangun sebuah candi yang sekarang bernama Candi Kalasan untuk penyembahan Dewi Tara. Dewi Tara itu adalah semacam diperuntukkan untuk umat beragama Buddha. Ini jadi menyembah Dewi Tara. Kemudian juga kalau kita lihat sejarah lagi, kita juga melihat bahwa kata Nusantara yang kalau kita lihat dari masa Majapahit itu kan dari pengertian Nusa Antara. Nusa berarti bangsa atau kepulauan, kemudian antara penghubung. Bagaimana pada saat itu zaman dulu Gajah Mada mampu menyatukan Nusantara dalam satu kawasan yang bernama Majapahit. Ini. Nah, konsep pemersatu ini menjadi sebuah nilai yang perlu kita wariskan oleh generasi sekarang. Nah, disinilah fungsi kita, bagaimana kita membangun kebersamaan. Bagaimana kebersamaan itu kita membangun apa dinamakan persaudaraan sejati di antara teman-teman yang berkepercayaan lain. Ini. Jadi kita memandang sebagai sebuah saudara, sebuah rumah dalam rumah bersama yang bernama Indonesia. Karena kita lahir itu realitanya memang kita lahir itu memang berbeda. Kita bersyukur lahir di Indonesia dengan ribuan pulau, kemudian dengan ribuan suku bangsa, ribuan bahasa. Ini sebenarnya suatu realita yang kita syukuri. Bahwa ini sebuah taman sari yang begitu indah dan ini terjadi harmonisasi, disitulah keberagaman ini menjadi suatu harmoni dalam kehidupan kita. Dan ini sudah ada sejak dulu. Kita lihat Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai sarana dakwah. Wayang dari mana? Dari budaya sebelumnya itu. Tetapi diterima oleh masyarakat kita karena apa? Karena Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam secara damai. Ini secara damai sehingga mengena, karena memang yang digunakan adalah akar budaya masyarakat kita. Menggunakan itu. Apa yang sudah familiar? Ya, familiar. Ini. Nah ini lalu kenapa kita harus membicarakan hal yang sebenarnya sudah ada di jiwa tanah kita ini sejak nenek moyang, bukan nenek moyang lagi, itu bahkan sebelum nenek moyang kita ada ya, zaman dinasti-dinasti, sejak kerajaan-kerajaan itu. Kenapa sampai saat ini kita malah masih, ya kalau saya bisa menyebutnya, muter di hal-hal yang sama gitu, kok belum membangun apa bersama, mencapai apa bersama, kok masih dalam kegiatan menyatukan pikiran, menyatukan ketertiban atau kemaslahatan, menyatukan pandangan tentang kemaslahatan kayak gitu-gitu. Kenapa kita bisa masih di tahap ini? Sebenarnya masalah keragaman, pluralisme itu sudah selesai, sudah final sebenarnya. Ya karena kalau kita melihat bahwa memang realitanya memang semacam itu. Permasalahannya karena kalau sekarang itu berkaitan dengan politik sehingga ya digoreng sedemikian rupa. Ya kalau bangsa ini masih seperti ini, bangsa lain sudah sampai ke bulan, kita hanya berkutat semacam ini terus. Ini maka bagaimana kita mulai dari kita untuk membangun kebersamaan itu. Ini. Jadi kita sebenarnya sudah selesai, sudah final itu. Ini. Itu harusnya jadi pemahaman setiap insan Indonesia ya kan? Iya, sebenarnya itu. Mungkin malah nanti Gus Arief bisa menjelaskan lebih detail mengenai ini, bagaimana menurut pandangan beliau tentang
dari sisi beliau sebagai seorang ulama berkaitan dengan pluralitas dengan modernisasi beragama ini. Nah, ini saya mau minta contoh-contohnya ya dari bertiga. Ya mungkin saat ini dari mahasiswa bagaimana, dari seorang muslim dan ketua organisasi bagaimana, dari seorang guru dan juga ketua organisasi bagaimana, tentang tindak ekstremisme dan tindak yang moderat. Ini contoh-contohnya konkret di masyarakat saat ini tuh seperti apa? Contohnya misalnya yang ekstrim seperti apa, yang moderat seperti apa? Monggo satu-satu. Nah, kali ini saya dari Mas Dika dulu. Mungkin bisa dibantu Mbak Aya, ada contoh-contoh yang bisa diberikan untuk penunjang contohnya. Mungkin terkait dengan situasi saat ini ya, ketika saya coba lihat bahwa bagaimana kondisi pemuda saat ini, ketika tadi udah dihantarkan oleh Pak Ferry bahwa ya kita udah final soal bagaimana pluralisme di Indonesia, tapi saya melihat bahwa saat ini sudah ada pergeseran budaya, dalam arti hadirnya globalisasi itu ternyata dia memiliki di globalisasi, hadirnya digitalisasi saat ini ternyata dia seperti dua sisi. Di sisi lain dia bisa juga menyatukan antara agama, tapi di sisi lain dia bisa menjadi bumerang seperti itu. Seringkali saya melihat bahwa entah di Twitter ataupun di grup-grup kelas juga seringkali bahwa ada ujaran kebencian seperti itu, Mbak. Mudahnya seperti itu. Nggak jauh-jauh dalam lingkungan kita aja, dalam mahasiswa, kadang tuh ada namanya polarisasi bahwa ya ini kelompok yang agama Islam, ini kelompok yang agama Katolik. Nah, hal kayak gitu yang seharusnya kita bisa nyatu gitu loh. Nah, seringkali timbul konflik daripada hal itu sebenarnya, Mbak. Kalau aku lihat, jadi ya memang di lingkungan terdekat kita aja sekarang dan ada digitalisasi ini lewat media, lewat ujaran kebencian dari Twitter misalkan, banyak sekali hashtag-hashtag gitu yang keluar, entah apapun itu kasus itu. Nah, sebenarnya itu yang mungkin dipahami sih sekarang, Mbak, dari teman-teman mahasiswa melihatnya bahwa dari digital ternyata dia bisa mempengaruhi pada kehidupan di dunia nyata, dimana akhirnya kita jadi kayak terpolarisasi seperti yang harusnya kita bisa bergerak bersama, kita bisa berdialog bersama, kita bisa berkegiatan bersama, tapi kita lebih kepada akhirnya timbul eksklusivitas itu, Mbak. Bahkan kita harusnya bisa bergerak bersama, kita berdampingan seperti itu. Mungkin itu sih, Mbak. Mungkin ada contoh hate speech ya? speech. Tadi dapat nggak? Terkait hate speech sebenarnya belum. Jadi di sosmed ini pada ngomongnya kayak gimana gitu? Baik kah atau yang buruk-buruk kah? Gitu. Ya kan mau lihat kenyataannya. Oke, contoh dan nanti bisa kembali itu Mas Arif di kelompoknya. Tadi saya kira sudah dijelaskan panjang lebar sama Mas Ferry. Beliau juga praktisi sejarah. Cuma ditambahkan dengan Mas Andika ini, intinya bahwa tentang keberagaman, kemajemukan di negara kita itu sudah final, sudah selesai. Saya bilang begitu. Buktinya apa? Buktinya di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sudah tertera jelas sekali. Kemudian di dalam Pancasila juga sudah jelas sekali. Ideologi kita sudah jelas sekali bahwa kita itu merupakan suatu gabungan kelompok yang mungkin berbeda-beda ras, suku, agama yang tinggal bersama di bumi negara Republik Indonesia. Kita udah final. Nah, saat ini mungkin tadi seperti disampaikan Mas Andika benar sekali bahwa dengan kemajuan teknologi ini seakan-akan memberikan suatu celah negatif yang mana terkadang anak-anak muda zaman sekarang, anak milenial zaman sekarang itu melupakan falsafah kehidupan berbangsa, beragama, bernegara Indonesia ini. Kita itu sebenarnya siapa? Kemudian pendiri bangsa ini seperti apa? Ini makanya kalau kita menilik kembali dalam Pancasila itu, dalam Pancasila sila pertama itu disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau udah bisa ketuhanan berarti kan tidak hanya milik Islam saja. Saudara kita Katolik juga bisa miliki, Kristen juga miliki, semuanya berketuhanan yang dilindungi oleh payung hukum di negara Republik Indonesia ini. Kalau di kita ini moderasi beragama ini sudah sangat jelas sekali. Bahkan di
Ansor di Nahdlatul Ulama sendiri mengenal bentuk persaudaraan atau ukhuwah itu ada 3, Mbak. Yang pertama ada namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dengan sesama umat muslim Islamiyah dalam bingkai agama Islam gitu. Yang kemudian yang kedua ukhuwah watoniyah, persaudaraan atau ukhuwah dalam suatu bingkai watoniyah, bangsa, negara, yang mana saat ini negara Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu ukhuwah basyariyah, sesama manusia. Nah, kita sudah bersaudara sama manusia. Walaupun saya dengan Mas Andika, dengan Mas Ferry berbeda agama, kita tetap sebagai makhluk Tuhan, sesama manusia, ya kan? Walaupun saya dan Mas Andika masih berbeda keyakinannya, kita tetap hidup di negara yang sama, di negara Indonesia. Yang artinya apa? Kewajiban kita sebagai generasi penerus perjuangan para pahlawan, para pendiri bangsa ini melanjutkan estafet. Bahwa kemerdekaan yang direbut dari penjajah itu merupakan perjuangan kita bersama. Ada umat Muslim, umat Katolik, umat Hindu, umat Kristiani, umat Buddha, dan lain sebagainya. Nah, maka ini patut kita pertahankan bersama. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mercoki dengan dalih menjual agama, dengan dalih ini yang benar agama yang ini salah. Ini memecah belah, membuat keributan di tengah-tengah bangsa yang damai ini. Makanya saat ini kita di Ansor, di Banser, di Nahdlatul Ulama itu sangat menekankan sekali Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang memberikan kedamaian, kenyamanan terhadap pemeluk Islam sendiri dan juga terhadap sesama pemeluk agama lain. Ya, ini yang kita harapkan, Mbak. Gitu. Nah, itu tadi berarti contohnya yang moderat itu adalah mempraktekkan agamanya dengan damai itu tadi. Ini contoh ekstrim dan juga yang moderat. Kalau yang dilihat Pak Ferry ini bagaimana Pak? Mungkin di sekolahan, di kemasyarakatannya, sampai nanti kan kita juga akan diskusikan nih kenapa ini menjadi masalah, kenapa kalau tidak blending di melting pot ini akan menjadi masalah. Kalau semua minyak dan air itu kenapa akan menjadi masalah. Nah, ini tolong diberikan contoh-contohnya dulu. Jadi kalau kita melihat, kita belajar tentang pluralisme, belajar tentang keragaman, itu sebenarnya kita belajar dari anak kecil sebenarnya. Anak kecil itu ketika mereka bermain kan mereka tidak pernah membedakan agamamu apa, sukumu apa, mereka bermain begitu saja. Ini jadi kita tidak ada sekat di antara mereka. Nah, contoh yang konkret ini menjadi refleksi kita sebenarnya. Bagaimana kita membangun sebuah persaudaraan sejati di tengah-tengah masyarakat. Ini kita melihat banyak hal, misalnya contoh mungkin di lingkungan kami ini bagaimana misalnya contoh ketika hari kurban itu bagaimana persaudaraan itu tumbuh. Mereka tidak membedakan agamanya apa, mereka bersama-sama motongi daging, kemudian mereka bersama-sama makan makanan yang mereka masak bersama ini. Ini contoh konkret semacam itu. Ini kemudian di antara anak-anak pun juga demikian sama, ketika mereka merayakan Idul Adha, itu adalah perayaan bersama mereka, perayaan bersama kita semuanya. Kita walaupun berbeda agama tapi ikut serta terlibat, mungkin bukan terlibat dalam ibadatnya tetapi terlibat dalam kemasyarakatannya. Ya. Ini Terlibat dalam perayaannya gitu ya. Tapi juga kalau saya boleh komentar, itu kelihatannya belakangan ini semakin dewasanya saya ini, saya melihat kok nah, dewasanya saya ini tuh
praktek-praktek bukan praktek agamanya ya, cara interaksi manusianya ini kok makin itu tadi kayak Mas Dika bilang terpolarisasi. Dan bahkan yang saya ingat betul itu beberapa bulan, udah tahun lalu itu ya, tahun lalu mungkin sekitar bulan Desember atau November tahun lalu itu saya ke sebuah pantai, main pasir, duduk pengunjung lain seorang anak kecil cowok di sebelah saya gitu ya. Kami sebenarnya main bersama, sama-sama menikmati pasirnya itu. Tapi muncul gitu dari mulut dia tanya, mbaknya agamanya apa? Oh saya Islam gitu. Terus iya saya bilang, oh ya saya agamanya Katolik. Tapi ya ya kadang Katolik kadang enggak, saya sampai bilang gitu. Tapi anaknya ini kayak saya tuh terkesan apa ya? Jadi agama semi Katolik. Iya, semi Katolik. Saya kadang juga mau lihat anaknya ini kenapa pertanyaannya seperti itu? Karena kalau di didikan keluarga saya dan bagaimana saya di masyarakat sebelum kembali ke Indonesia, ke kampung halaman ini kan diajarkan kalau bertanya dengan orang baru tentang agama, politik, bahkan ya preferensi atau kesukaannya apa, hal-hal yang pribadi-pribadi, keyakinan seperti itu kan tabu gitu pada orang baru. Ini di Indonesia ini mungkin bahkan sudah membudaya ya belakangan ini, dengan mudahnya sampai anak-anak pun pandangan agamanya itu sudah bisa terujar gitu ya. Nggak cuman kayak mungkin masih dipikir atau oh ya ini keluarga saya melakukannya seperti itu, tapi dia sampai berani untuk bukan konfront untuk menjadi konflik, tapi kritis. Nah, kritisnya ini akan menjadi hal yang baik atau tidak itu kan juga tergantung pengembangannya dia sendiri nanti. Nah, tapi kalau yang menurut saya pribadi yang saya lihat itu untuk berpikir tentang agama dari usia yang sangat dini dan ya kesannya ke saya tadi kesannya itu kan seperti dia mau mengotak-ngotakkan, kalau saya ini mbaknya apa, terus nanti apa kalau bukan Islam dia bilangnya apa gitu, saya lupa, tapi saya agak kaget anak ini kok ya tanya-tanya agama misalnya gitu kan. Dulunya sebelum saya besar ini ya mungkin saya nggak memperhatikan, tapi itu juga tidak banyak sampai ke telinga saya itu ya, apalagi kalau saya di luar negeri itu kan tidak ada juga anak-anak yang bertanya menanyakan itu pada saya kayak besok mau milih pimpinan yang mana gitu tuh juga enggak, bahkan yang dewasa sendiri juga tidak memperbincangkan itu. Nah misalnya contoh-contoh yang kemarin pemilihan presiden, kepala daerah itu kan remaja-remaja yang bukan usia pemilih gitu kan juga sudah ngomongin itu secara keras gitu loh. Bahkan ya sebenarnya ada pelanggarannya di musim-musim kampanye yang lalu-lalu kan, mereka kan ada yang bawa anak-anak gitu, terus waktu kampanye juga bawa anak-anak. Nah ini kan bisa ya saya nggak tahu ya, saya bukan sosiolog atau psikolog, tapi bisa berdampak negatif atau positif ini untuk kemasyarakatan, untuk kenegaraan ke depannya. Nah ini saya mau tanya juga dari masing-masing individu yang juga aktif di organisasi, hal-hal ekstremisme dan moderasi. Ya, ini itu pentingnya di mana untuk seorang individu dan pengembangannya di kemasyarakatan ini pentingnya di mana? Kalau seorang itu ekstrim atau radikal itu kenapa dia nanti bisa
berkontribusi positif atau berkontribusi negatif, atau seorang yang moderat itu bisa berkontribusi positif atau negatif, itu pentingnya apa? Iya. Jadi intinya sebenarnya kan kalau kita melihatnya kan kenapa anak itu sekarang itu berbicara sensitif masalah agama apa dan sebagainya, itu memang suatu yang wajar, tapi paling tidak kita melihatnya kan bagaimana keluarga ini menjadi kunci terpenting dalam mensosialisasikan, dalam memahami tentang perbedaan itu. Masuknya kepikiran anaknya Ya, dari dari lingkungan ya dulu, keluarga keluarganya, itu. ya. Lah, ketika keluarga itu mereka terbentuk secara eksklusif, kemudian pemahaman mereka dangkal, ya akhirnya jadinya semacam itu. Tapi kalau mereka itu punya pemahaman yang luas, mereka akan berbeda. Di samping lingkungan keluarga menjadi kunci, juga lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu berkaitan dengan masalah kurikulum, berkaitan dengan bagaimana pendidikan dari keragaman itu tidak cuma beban pendidikan guru agama saja, tetapi semuanya. Karena kalau kita melihat sebenarnya semua mata pelajaran itu bisa masuk dalam pengertian bagaimana seorang guru secara konseptual itu menjelaskan pada siswanya tentang bagaimana pemahaman tentang nilai-nilai perbedaan ini, nilai-nilai pluralisme. Ini yang belum menyentuh sebelah, dan ini menjadi beban, hanya menjadi beban guru PKN dengan guru agama. Sebenarnya itu salah. Itu. Ini semua guru berpartisipasi, termasuk mengambil kebijakan kepala sekolah, dinas pendidikan dan sebagainya. Ini jadi seluruh stakeholder berjalan. Nah, ini yang masih mungkin agak tersumbat karena arus globalisasi lebih dominan sehingga mempengaruhi ibaratnya mereka menerimanya itu secara mentah karena memang arus yang demikian besar itu, sehingga pemahaman mereka akhirnya semacam itu. Kalau kita melihat agama itu sebenarnya semua agama punya potensi radikal apalagi bagaimana kita menggunakan akal sehat memahami agama itu dengan bijak, itu aja. Ini kalau dari seorang mahasiswa masih lebih muda dari kami semua ini, yang dirasakan sebagai mahasiswa mungkin juga sebagai perantau ya di Solo ini. Aktivis tua. Nih mungkin saya teringat dengan beberapa cerita sebenarnya, Kak. Diambil mic-nya. Mungkin pertama terdekat dari ketika tadi Pak Ferry bilang bahwa lingkungan keluarga mempengaruhi. Ketika kita bicara mahasiswa, ternyata lingkungan peer group atau lingkungan pertemanan pun sangat mempengaruhi seperti itu. Saya mempunyai teman yang dari awal dia terbuka, dalam arti dia ingin bermain segala macam, layaknya tidak mementingkan. Ketika bermain ya seharusnya kita bermain saja, nggak perlu melihat sukunya dari mana, agama dari mana, karena kan konteksnya bermain. Tapi selang beberapa waktu kemudian ada teman saya juga yang dia akhirnya berubah seperti itu, Mbak. Nah, ini karena lingkungan pertemanan juga sangat mempengaruhi. Kenapa bisa terpengaruh ya? Karena emang banyaknya ajakan seperti itu. Situasi saat ini dengan literasinya juga masih rendah seperti itu, ada arus globalisasi, kemudian dia juga tidak mempunyai prinsip yang kuat, akhirnya dia terbawa arus untuk berubah seperti itu. Akhirnya dia jadi jarang bermain lagi, dia menjadi pribadi yang tertutup. Itu yang saya rasakan juga selama saya di mahasiswa seperti itu. Bahkan di kampus saya ini saat itu banyak yang kejadian seperti itu. Jadi ada perubahan itu dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan. Ketika dia keluarganya padahal udah baik, tapi ketika dia masuk ke kampus, masuk dengan bertemu orang yang luas, begitu banyak pikiran, nah dia terbawa harus itu. Nah, itu sih yang saya rasakan. Bahkan ada suatu saat juga ketika pemilihan ketua kampus, ketua senat seperti ketua BEM, bahkan ketika yang maju itu bukan dari yang mayoritas Islam di kampus saya itu, jadi langsung ada ujaran kebencian. Buat apa sih milih yang beda agama, itu bukan ajaran kita. Nah, itu tersebar juga di lewat grup-grup mahasiswa itu, saya beberapa menemukan, bahkan sampai saat ini juga ketika pandemi. Nah, itu hal yang terdekat yang bisa saya rasakan. Kemudian ketika saya bicara ke Solo, saya sempat melakukan penelitian seperti itu terkait dengan radikalisme agama, waktu itu kerjasama dengan suatu lembaga survei. Ketika saya terjun ke masyarakat tuh, saya tanya terkait bagaimana radikalisme di kota Surakarta. Dia bicara bahwa, Mas, saya tuh punya anak saya tuh yang masih kecil. Nah, anak saya itu udah dikafir-kafirkan sama anak tetangga seperti itu, udah dilempar-lemparkan. Nah, hal tersebut ternyata yang saya bikin sadar bahwa ini menjadi penting sebenarnya untuk kita
buat suatu gerakan moderasi beragama itu tadi, karena memang adanya arus globalisasi tadi, adanya arus digitalisasi, ternyata dia memiliki efek yang negatif juga seperti itu sih mungkin, Mbak Riana. Beberapa yang pernah saya dengar langsung, kemudian juga pernah saya rasakan terkait dengan terkait apa banyaknya kejadian saat ini. Oke. Ekstremis Nah, agama. ini kan udah langsung contoh konkret juga sebagai ketua-ketua organisasi nih, jenengan yang sudah sepuh belum, hampir sempuh. Ini di organisasi-organisasi yang jenengan ketua ini sudah ada acara konkret atau apa ya, kegiatan bahkan yang mungkin yang sudah menjadi rutin gitu, tahunan atau bagaimana, acara konkret apa yang untuk ya menangkal paham-paham radikalisme atau juga memberikan pengertian moderasi beragama, bagaimana harus beragama yang adem gitu tuh, apa konkretnya di organisasi jenengan, Mas Arif? Jadi gini, saya kembali lagi bahwa kalau kita mau sadar diri lah, kita itu dilahirkan oleh Gusti Allah udah berbeda, ya kan? Dan Gusti Allah cowok sama cowok nggak jadi ya? Ya nggak jadi, udah berbeda, udah Pentingnya berbeda. udah ada perbedaan kan. Iya. Perbedaan ini kelihatan suatu keharusan, ya kan? Bahkan dengan beragama pun juga berbeda. Bahkan saya dengan Mas Andika, dengan Mas Ferry juga berbeda kan. Kalau kita sebagai manusia normal yang menyadari perbedaan itu sudah ada dan sudah itu kehendak dari Gusti Allah, maka di situ akan muncul suatu sikap menghargai dan menghormati. Oh, ternyata saya walaupun dengan Mbak Liona, dengan Mas Andika atau saya berbeda, tetapi saya juga sama-sama makhluknya Gusti Allah, gitu kan. Nah, sehingga muncul apa? Muncul suatu kesadaran diri untuk menyingkirkan perbedaan itu. Apalagi di ranah yang sangat vital, yaitu ranah agama. Kalau di kita ya agamamu agamamu, agamaku ya agamaku, sudah selesai, final. Itu yang kamu sembah itu, yang aku sembah ini, ya udah final seperti itu. Tidak perlu menjelekkan, tidak perlu atau bahkan sampai mengkafirkan, tidak perlu seperti itu. Ya. Tugas kita sebagai generasi ini, generasi yang ada saat ini, yang mungkin kalau saya boleh bilang generasi di persimpangan jalan, itu kan dengan berbagai macam arus informasi yang ada, arus perbedaan dijadikan bahan jualan, arus perbedaan dijadikan suatu komoditas politik, dijadikan suatu alat-alat untuk membuat suatu konflik. Nah, ini tugas kita bersama itu membendung itu semua. Salah satunya peran dari sebagai ketua ormas, ketua OKP kepemudaan, ini kita memberikan suatu langkah-langkah yang konkret, yang nyata. Kalau di kita jelas secara amaliyah mungkin dengan teman-teman di luar agama Islam berbeda, tapi kita mempunyai visi bersama, yaitu apa? Untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Seperti kemarin kita dengan teman-teman dari Mikael dengan ADMI, kita mengadakan vaksinasi bersama, ya kan? Itu kan tidak hanya warga Katolik, Nasrani yang merasakan manfaatnya, warga Muslim juga mendapat manfaatnya, warga teman kita yang dari Konghucu juga merasakan manfaatnya. Ternyata kolaborasi dalam bidang kemanusiaan ini memberikan efek yang sangat luar biasa sekali, memberikan dampak yang sangat luar biasa sekali. Bahkan sempat saya kemarin guyon sama teman-teman dari ISKS kan, wah ini kalau kita bisa seperti ini alangkah indahnya ya, kita tuh membangun suatu kerjasama, yang kerjasama itu bisa memberikan manfaat kebaikan bagi semua manusia, tidak memandang itu Muslim, tidak memandang itu Nasrani, tidak memandang itu Katolik, tapi kita memberikan manfaat semuanya, merasakan manfaatnya semuanya, kan sangat luar biasa sekali. Ya ini mungkin yang perlu, salah satu contoh kecil ini kalau bisa kita kembangkan lebih baik lagi, saya kira bibit-bibit radikalisme akan tumbang dengan sendirinya. Mereka kan ketakutan dengan dirinya, ternyata di Solo ini keberagamannya terpupuk dengan baik. Di Solo ini walaupun beragam, beraneka ragam agama yang dipeluk, tetapi masih bisa
bekerja sama, masih bisa menghasilkan sesuatu yang positif bagi masyarakat kota Solo ini. Mereka akan minder dengan sendirinya. Ya, ini langkah konkret ini sekaligus sebagai bukti nyata salah satu bentuk pencegahan bibit-bibit ekstremisme, radikalisme di kota Solo. Yang paling terkenal kalau dari Ansor itu saling menjaga peribadatan. Iya. Antar umat beragama. Iya. Oke. Kalau dari FMKI Forum Masyarakat Katolik Indonesia cabang Solo ada Jadi, kegiatan apa? Karena FMK ini adalah sebuah forum masyarakat di mana isinya adalah rumah bersama umat Katolik Indonesia, maka kita sebenarnya kegiatan-kegiatan kita itu ya kegiatan-kegiatan yang mengundang berbagai lintas, misalnya seperti yang pernah kami lakukan itu berbagai diskusi-diskusi. Ya, kemarin kita pernah menyelenggarakan seminar nasional, kita berbicara tentang radikalisme dengan narasumber yang berasal dari Jakarta. Itu kemudian dari salah satu staf khusus BPIP Romo Beni juga berpartisipasi berbicara soal bagaimana membendung radikalisme ini. Kemudian berbagai kegiatan-kegiatan lain ini. Kemudian kita juga dari FMKI juga bagaimana kita ini ada di tengah-tengah mereka, menjadi garam di tengah-tengah mereka. Garam itu kan kalau sayuran ke garam itu kalau semuanya dikasih uyah kan mesti asin semuanya. Tapi kalau bagaimana kita memainkan garam itu sedikit tetapi bisa dirasakan. Dan ini yang menjadi dasar kita, menjadi pelita, menjadi garam ini. Kalau seperti lampu ini, kalau ini padang semuanya juga tapi nggak bisa melek. Tapi kalau ketika gelap kemudian ada satu cahaya, lah inilah sebenarnya inti dari pelita semacam itu, menjadi pelita dan menjadi garam. Ini yang kita dorong untuk bisa teman-teman dari umat Katolik untuk bisa terlibat. Jadi umat Katolik tidak hanya eksklusif di dalam gereja, tapi bagaimana terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan bermasyarakat. Ini kemudian kita juga terlibat dalam berbagai kegiatan, misalnya ketika sama-sama untuk Fornas Bhinneka Tunggal Ika misalnya, kita terlibat di sana karena kita melihat sesuatu, mereka berkehendak baik. Mengapa kita tidak bergabung? Kalau semua orang berkehendak baik, kita dorong agar apa yang menjadi tujuan mereka itu bisa terlaksana. Itu Memandang itu golongan ya tanpa mereka memandang. Ya misalnya saya dengan Gus Arif, dengan Gus Abil, dengan Gus Afik ini sudah saling menjadi semacam saudara. Itu dan kita sering kontak-kontakan dalam berbagai Semesternya ketemu soalnya ya kan ya. udah frekuensinya udah ketemu. Ya. Kalau sudah ketemu frekuensinya itu kita mau kerjain Ya. Nah, tapi gini, ya saya nggak tahu bagaimana jenengan-jenengan ini sudah terbentuk sampai saat ininya. Ini kan yang perlu kita pikirkan, ini kan yang masih muda-muda, yang di universitas, bahkan yang di SD, SMP, SMA, pendidikan dasar gitu. Itu kan yang masih berproses panjang dan lembek gitu. Nyerapnya kan cepat dan juga bisa cepat terkunci juga di usia dewasa muda ini, bahkan usia anak-anak. Nah ini bisa diapakan generasi muda yang bahkan tidak tergabung di organisasi. Biasanya orang udah gabung di organisasi itu udah terbuka, udah melek gitu ya, udah adem. Yang belum, yang tidak ini bahkan yang dari ya bisa dibilang keluarga yang ya tertutup, radikal seperti itu kan sulit untuk memasukkan pemahamannya. Jadi ada trik-trik atau ada wacana-wacana apa dari organisasi-organisasi? Ya. Dulu saya pernah menawarkan pada teman-teman Fornas Bhinneka Tunggal Ika, pada Mas Abil pada saat itu, Mas, kita menyelenggarakan kaderisasi, jadi kader sekolah kebangsaan. Jadi di sana itu bagaimana mereka digembleng untuk
tidak pemahaman pemahaman tentang keragaman, pemahaman tentang kebangsaan dalam arti yang luas, dan mereka memang mencoba dengan diterjunkan ke masyarakat, melihat bagaimana menilai suatu kegiatan masyarakat yang beraneka ragam ini, kemudian terjadi diskusi semacam itu. Ini dan ini memang intinya pada proses kaderisasi. Ini kalau kaderisasi, memang semua organisasi tentunya punya pola kaderisasi, tapi bagaimana bisa menjalin kaderisasi mungkin berawal dari kader NU dengan kader Katolik atau Kristen. Ini kita membentuk sekolah kebangsaan. Nah, lama-lama bisa dengan teman-teman Hindu, dengan teman-teman Buddha dan sebagainya. Ini dulu pernah saya tawarkan semacam itu, memang itu suatu yang baik itu. Dan ketika saya bertemu dengan Mas Dika, lalu saya sambut baik, kemudian saya kontak dengan Gus Arif, karena ini anak-anak muda ini punya semangat. Kenapa kita biarkan, harus kita dorong. Ini yang tua-tua itu sudahlah, ya tinggal melihat aja itu. Maka kita dorong, kalau perlu suatu ketika ketua FMKI itu ya anak muda itu, jangan cuma yang tua itu bercokol terus itu, tapi yang anak-anak muda, karena mereka masih fresh itu loh. Lihatnya jangan saya terus dong Pak, jadi tersinggung. Terpancing nanti. Ya, ini jadi karena kalau di ormas itu, ormas KP itu kan batas usianya, OKP itu kan 45 ya? Ya. 45 itu masih muda. Ini 45 itu menurut OKP, tapi kalau menurut umur manusia ya 35 wis tua kan gitu. Iya. Tengahnya. Dah, Setengah tapi semangat ini yang harus kita bangun. Apa yang dilakukan Dika dengan teman-teman harus kita dorong. Ya tidak cuma selesai di sini seminar tanggal 30, tapi ini ada follow up-nya. Ada follow up. Kalau ya apa yang dikatakan dulu oleh Mbak Liona, yang seminar itu tunggale Pak, ya toh, bar seminar ya wis rampung seminar, tapi bagaimana sing berat PR-nya itu bagaimana follow up ini. Karena ini seminar itu kan awal membentuk komunitas. Nah ketika ini sudah terbentuk, bagaimana kita merawatnya lah, sulitnya itu merawatnya itu. Itu. Nah, dari Mas Arif dan Mas Dika ada kegiatan cara apa yang bisa ini? Kalau kita Bumbu-bumbuin. begini Mbak, kita sudah mempunyai suatu prinsip bahwa jangan lelah untuk merawat kebinekaan yang ada ini. Jangan sampai lelah, karena ini tugas kita sebagai pemuda yang ada saat ini. Mungkin nanti Mas Dika, ada Mbak Ayah juga, dari teman-teman mahasiswa akan meneruskan estafet ini untuk merawat kebinekaan ini. Bagaimana menjalin suatu kerjasama, bagaimana menjalin suatu hubungan dengan yang berbeda agama ini, ya kan? Sehingga kebinekaan ini muncul. Ya. Tentunya tadi dikatakan oleh Mas Ferry, tidak hanya dengan seminar, tapi perlu langkah-langkah konkret. Apalagi kalau panjenengan Mbak Ayah, Mas Dika ini masih dalam taraf di kampus, ya panjenengan berjuang di kampus. Bagaimana menjalin teman-teman itu agar sadar diri, Mas, sadar diri, jangan sampai mereka itu terdoktrin atau bahkan terbumbui oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang intinya apa, membuat kotak-kotak seperti ini. Ya panjenengan di kampus silakan menggandeng dengan ormas kebangsaan, ormas nasionalis yang mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu untuk merawat kebinekaan ini. Banyak di kampus itu. Kudune dolane sing adoh. Ya, ibaratnya ngopine sing adoh. Nah, gitu. Ya, luwih kentrol. Si Ato. Ya, gitu. Ya, kalau dari Mas Dika sebagai mahasiswa atau ikut di organisasi kemahasiswaan, ada wacana apa ini untuk langkah konkret? Ini pertama, Mbak Liana. Pertama yang paling mudah tentu adalah melakukan edukasi, pencerdasan. Dalam arti ya saat ini mahasiswa-mahasiswa senang, apalagi saat ini pandemi yang lebih intensitas untuk memegang gadget, gawai itu lebih sering seperti itu. Nah, sebenarnya langkah paling kecil dan saya rasa paling mudah adalah dengan itu membagikan konten-konten edukasi. Cuman memang ketika konten edukasi itu dia tidak terlalu menyentuh, karena kadang hanya
scroll hanya sekali Ya, lihat gitu lah. Lantas itu hanya sebagai salah satu gerakannya seperti itu bisa lakukan edukasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menciptakan ya tadi forum-forum lintas agama seperti itu. Sebenarnya di UNS sendiri sudah beberapa kali itu ada diskusi lintas agama seperti itu. Tadi diskusi lintas agama, kemudian juga kita berkegiatan bersama. Berkegiatan bersama dalam arti kita buat suatu pentas, kita menari budaya seperti itu sempat sudah dilakukan di UNS seperti itu. Salah satu gerakan-gerakan yang menjadi penting, dan yang ikut dalam bagian itu pun kita tidak batasi hanya pada yang mereka ikut organisasi keagamaan, tapi bagaimana ini juga kita bagikan kepada teman-teman yang memang dia memiliki minat untuk sama-sama kita melestarikan budaya, kita melestarikan melestarikan toleransi yang memang udah dibentuk sejak dari dulu seperti itu sih Mbak. Gampangnya mulai dari pencerdasan di internet, kemudian juga kita mengadakan diskusi-diskusi, entah kita melakukan pentas ini seperti itu. Seperti itu sih paling Mbak. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan seperti itu. Ya, maksudnya untuk kedepannya ini kalau memang ada acara-acara atau langkah-langkah yang untuk lebih itu membubui moderasi keagamaan dalam moderasi dalam beragama, ya bisa disebutkan acaranya. Iya. Untuk rencananya setelah misalkan kita diskusi Mbak, kita biasanya kemarin itu kan kita udah dialog, lantas setelah dialog kan biasanya kita langsung saling mengenal. Ketika saling mengenal biasanya timbul ide-ide lanjutan Mbak. Sempat juga beberapa kan mengadakan bakti sosial bersama, kemudian kita mengumpulkan dana, kemudian kita berbagi bersama, entah datang ke panti asuhan A, panti asuhan B, itu dilakukan bersama-sama, itu sempat pernah dilakukan. Dan itu yang mungkin menjadi salah satu tindakan konkret dari moderasi beragama itu, bagaimana kita bekerja sama ya tanpa melihat memandang agama. Ketika kita bicara humanisme, kita nggak usah lagi bawa agama seperti itu. Bawa ya untuk Mas Dika, nanti sing barusan ini tadi sama sedikit ke belakang dikat, kamu bisa bilang oh ya, nah ini momennya tepat sekali karena nanti di tanggal-tanggal Sumpah Pemuda kita akan adakan acara kayak gitu. Ya, kamu bisa mulai sekarang, nanti biar diedit Mas Dika. Siap-siap. Mas Dika, iya itu juga Andika. Mbak aja mau ikut boleh. Iya. Ya. Jadi terkait dengan sebenarnya untuk kedepannya ini kita bisa lihat dari momentum saat ini Mbak. Saat ini kan kita sudah bulan September, dan bulan Oktober kita selalu melihat bahwa Oktober ada bulan yang pemuda. Kenapa? Karena ada Sumpah Pemuda di situ. Nah, makanya itu saya dan beberapa teman-teman itu sempat kepikiran waktu itu Mbak, kira-kira nih refleksi 93 tahun Sumpah Pemuda kita harus ngapain waktu itu. Tercetus lah beberapa ide, pada akhirnya saya terkumpulkan bahwa ya kita perlu melakukan dialog agama itu sebagai salah satu perwujudan dari moderasi agama agar tindakan konkret akan muncul setelahnya. Itulah tindakan konkret bisa dilakukan oleh pemuda saat ini, yang itu akan dilakukan nanti refleksi 93 tahun Sumpah Pemuda. Itu temanya itu revitalisasi peran pemuda dalam mewujudkan moderasi beragama. Itu dilaksanakan 30 Oktober nanti seperti itu. Salah satu acara konkretnya mau bikin dialog antar agama di tanggal 30 Oktober. Itu menyasar atau menargetkan peserta yang seperti apa demografiknya Untuk sementara ini memang ketika kita membuat suatu gerakan, tentu kita tidak bisa melakukan gerakan itu secara luas karena kita harus membangun dulu frekuensi seperti itu. Oleh karena itu pada 30 Oktober nanti itu untuk sasarannya adalah pada FMK juga JP Ansor. Jadi di sini pemuda dari JP Ansor, pemuda dari FMK kita bersama untuk berdialog bersama sebenarnya bagaimana langkah-langkah konkret untuk mewujudkan moderasi beragama seperti itu. Nah, itu kan diperlukan suatu forum dialog terlebih dahulu. Kita perlu mencari titik temunya terlebih dahulu. Nah, setelah kita mau titik temu, maka percayalah, pastilah kita yakin bahwa keberjalanannya akan berlangsung dengan baik. Itu sih Mbak. Yang mau diwujudkan atau dihasilkan dari dialog ini apa? Tentu untuk yang diwujudkan dari dialog ini adalah pertama adanya ya tadi kesamaan gerak gitu. Mari kita bisa melihat satu sama lain, kita bisa bergerak bersama. Sebenarnya pun dialog ini adalah bukan titik akhir. Dialog ini adalah sebagai pintu pembuka, dialog ini adalah sebagai jalan awal seperti itu untuk nanti kita akan bergerak bersama. Entah dalam pergerakan sosial ataupun pergerakan lainnya seperti itu Mbak. Yang itu merupakan salah satu perwujudan moderasi beragama itu sendiri. Jadi sebenarnya itu tujuan kita adalah ya membangun hubungan yang baik. Ketika hubungan baik sudah terbangun, maka gerakan itu pasti akan tercipta seperti itu di lanjutan. Setuju. Jadi intinya tuh kayak ya lu boleh dari golongan ini, lu boleh dari ras ini, lu boleh dari agama ini, tapi kalau ada visi yang baik, kalau ada tujuan yang baik, misalnya tujuan bernegara gitu, kita akan dari mana-mana pun tetap tujuannya satu yang baik kayak gitu ya, untuk supaya kayak anak-anak muda tuh paham itu tadi ya. Betul. Kayak menyatukan frekuensi, menyatukan
apa sih landasan kesamaan kita nih ya, selain satu sama-sama manusia, sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama ya pemuda yang mau memajukan bangsa gitu kan nggak perlu dilihat perbedaan-perbedaannya gitu ya. Mungkin salah satu yang bisa dihasilkan di dialog itu tadi ya, supaya kompak gitu loh pemudanya tuh, nggak egosentris di golongan sendiri gitu kan. Oke. Nah, nanti itu dari komunitas apa dan organisasi apa dan apa? FMKI dengan JP Ansor, Mbak. Oke. Untuk itu kita mulai dari 2 ini terlebih dahulu. Ya. Dalam arti mencari frekuensi di. Oke. Nanti udah tayang belum acaranya atau masih dalam proses pengerjaan? Oktober. Masih pengerjaan berarti. Pengerjaan. Nah, maksudnya kayak udah ada infonya yang bisa dimasukin di deskripsi atau link. Untuk kegiatan sendiri kita akan berlangsung offline sebenarnya, Mbak. Oke. Kita tahu kan ketika pandemi ini tentu ada pembatasan jumlah. Nah, Ya. maka itu di sini kita ingin coba pada taraf internal seperti dalam arti antara FMKI dengan JP Ansor untuk coba kita berdialog bersama Ya, seperti itu. ya. Jadi belum membuka secara umum seperti itu melalui Zoom webinar atau webinar seperti itu. Oke. Nanti di acara itu. Ya mungkin dari situ kan nanti orang-orangnya yang memang udah tersentuh di situ, tergerak juga bisa memancarkan gitu tadi aura-auranya keluar. Aura kasih. Aura kasih. Ya. Nanti jadi apa gitu ya. Seneng sama kalau aura kasih ya Mas Tiga ya. Oke. Kalau dari Mas Arief selaku Ketua GP Ansor setuju ya acara ini? Cocok ya? Sangat setuju sekali. Sangat Ya, setuju. saya harapkan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, Mbak. Iya, Artinya kita kan tugas kita masih banyak. Tanggal 30 itu hanya momentum saja. Oke. Sebagai ibaratnya warming up kita, pemanasan kita. Tentunya kita ke depannya akan lebih menggalakkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kebersamaan ya, untuk mencapai nilai-nilai yang baik bagi masyarakat. Ya. Gitu. Oke, cocok. Kalau dari Pak Ferry dari FMKI? Ya saya sangat amat setuju sekali karena memang ini apalagi yang menyelenggarakan anak muda ini yang berarti kata potensi bagaimana mereka bisa membangun jejaring ini. Dengan demikian ini bisa saling menularkan dan outputnya yang jelas kita butuh outputnya supaya paling tidak hanya cukup tanggal 30 tapi terus sampai dikatakan Gus Arief terus bergulir terus ini. Jadi ini hanya awal bukan titik, masih ada koma dan sebagainya. Kita tunggu satu gong ya. Gong itu kan juga untuk memulai juga untuk mengakhiri. Satu gong untuk memulai ini dari diskusi antar agama. Nanti kalau sudah tayang flyernya atau woro-woronya atau linknya bisa kita post juga di sini. Siap. Dan mungkin saya bisa pesen juga kepada orang-orang yang aktif di organisasi-organisasi ini supaya anggota-anggotanya tuh itu tadi lebih diajak ngobrol, berpikir kritis, terbuka, berani bertanya itu bukan mau konfront ya, tapi kepo itu juga ada bagusnya gitu kan, berani bertanya. Kalau saya lihat itu orang-orang adat ketimuran ini itu apa ya? Ewoh pekewoh, maunya sama kelompoknya sendiri. Misalnya kayak saya dulu di luar negeri itu perkumpulan Indonesia ya itu juga bagus ya, untuk memupuk rasa kebangsaannya perkumpulan Indonesia. Tapi selain daripada itu tuh kadang juga dolannya sama orang Indonesia terus gitu. Terus kayak yang misalnya dari Cina juga sama orang Cina terus, Korea juga Korea terus. Nah orang budaya Asia ini kurang pede untuk kayak stand alone misalnya. Aku orang Indonesia, orang Asia di kerumunan ya internasional kayak atau bahkan di kerumunan yang native situ misalnya di barat gitu ya. Itu orang Asia tuh kayak kecil hati gitu, kayak nggak pede. Ya itu juga sih, tapi kurang pedenya sendiri itu loh, bahwa ya kita semua tuh manusia, ada harganya masing-masing, bisa harus dihargai juga masing-masing individu. Nah ini salah satu yang pengen saya pesen ke semua individu, apalagi dedengkot organisasi ya, wis tua banget enggak. Ketua-ketua organisasi ini dukung. Ya enggak segitu tuanya, maksudnya lebih senior daripada saya ya. Kan mungkin kalau
ngomong juga lebih digugu, lebih digagas gitu. Nggak cuman, kalau saya kan udah benar-benar mengalami langsung, kalau secara individu saya udah begini, tapi bagaimana saya meluaskan, mentransfer ilmu ini kepada yang lain, bahwa itu harus bangga akan diri sendiri tapi juga menghargai yang lain. Itu tadi melting potnya kelihatannya di situ ya. Kalau bisa didiskusikan tuh gitu. Kita punya karakter tapi juga bisa berkontribusi, bermanfaat untuk yang lain. Nah itu saya akan dukung juga ini nanti untuk diskusi lintas agamanya. Tempatnya di mana? Di Rotigan. Mosok? Lantai 2. Hah? Iya, saya aja belum tahu kok. Makanya memang dikasih tahu. Wadaw. Oke, berarti ya. Ya udah itu berarti harus ada dukungan konkret juga dari saya. Kita nantikan. Hukumnya wajib ya. Oke, kita nantikan di 30 Oktober ada dijuduli apa itu? Judulnya? Refleksi 93 tahun Sumpah Pemuda, revitalisasi peran pemuda dalam wujudkan moderasi beragama. Itu katanya perlu di subtitle. Revitalisasi peran pemuda dalam mewujudkan moderasi beragama. Ya saiki aku sing kesane tua ya toh. Kalau udah harus mendengarkan pelan-pelan ini. Iya. Oke. Di Hari Sumpah Pemuda akan ada gerakan pemuda dari FMKI dan juga GP Ansor. Kita saksikan dan ketemu lagi di Ngeletik dan Ngulik selanjutnya. Matur nuwun sedanten sederek.